Bunda. Kajian hati. Tenangkan. Sekarang kita kasih kesempatannya untuk Mbak Anissa di sini yang mau tanya sama AA. Yang mana Mbak Silakan. Anissa? Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Saya sudah berumah tangga dan memiliki 1 putri. Begini Ustadz, dari kecil saya sering mendapatkan luka pengasuhan. Mulai dari kekerasan fisik maupun verbal. Sebelumnya saya tidak ada niatan menjelekkan nama baik keluarga ataupun siapapun. Saya paham bahwa mama saya dulu kenapa pernah ya melakukan kekerasan itu kepada anak-anaknya. Karena bapak saya beberapa kali pernah berselingkuh. Dan akhirnya ketika saya hamil dan melahirkan, ibu bapak saya resmi bercerai. Saya tinggal terpisah sama orang tua. Setelah saya pulang ke sini, saya dapat kabar bahwa ada laki-laki yang datang ke rumah jam 1 malam. Menghampiri ibu saya. Ini bukan pertama kali, ini udah kesekian kali ibu saya berhubungan dengan suami orang. Saya sudah coba menasihatinya dengan baik. Saya takut disebut anak durhaka karena takut saya salah pengucapan, takut salah langkah dalam menasihatinya. Orang tua saya marah dan lost kontak, saya yang blokir. Itu tindakan saya salah apa enggak ya Ustadz? Saya sudah lelah. Rasanya orang tua seperti itu, bahkan pernah ditegur oleh istri dari suami yang berhubungan dengan suami saya. Saya takut mental adik-adik saya kenapa-napa. Saya juga malu sebagai anak, walaupun memang seburuk apapun orang tua, saya sadar tidak ada yang bisa membalas kebaikan beliau. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana saya sebagai anak menyikapi orang tua yang demikian? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Mbak Anissa, terima kasih untuk kisah yang dihadirkan pagi ini. Ahilman sangat merasakan bagaimana sakitnya Mbak Anissa. Karena disadari atau tidak, luka yang paling berat itu biasanya datang dari orang yang paling dekat. Apalagi yang paling dekat ini adalah orang tua. Apalagi ibu. Tentu tidak mudah untuk menerima semua ini. Tapi AA selalu bilang bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup ini illa biiznillah. Kecuali atas izin siapa? Allah. Maka caranya agar kita bisa lebih kuat, kembalikan kepada Allah. Doa terus sama Allah. Agar Allah dengan segala kebaikannya membolak-balikin hati ibu yang begitu kerasnya menguji kita selama ini. Yang kedua, setelah berdoa tentu komunikasi. Hari ini Mbak Anissa bercerita sama AA di kajian hati. Semoga ini jadi pelajaran. Maka pesan dari AA, komunikasi terus sama ibu. Kalau lisan kita tumpul, pinjam lisan orang lain untuk menasehati ibu kita. Dan hari ini izinkan AA menasehati ibunya Mbak Anissa. Bunda, ibu itu sekolah pertama bagi anak. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang pertama. Percayalah, sikap ibu menjadi seorang ibu akan mencerminkan seperti apa keadaan anak ibu ke depan.
cucu ibu ke depan. Kalau ibu sayang sama anak-anak berubah. Kalau ibu sayang sama cucu berubah. Jangan sampai perbuatan ibu yang salah dicontoh sama anak ibu yang pada akhirnya menjadi sesuatu yang buruk untuk keluarga. Ingat ya, kalau ada yang bilang, "Aa, apakah perbuatan orang tua akan ngaruh sama anak?" Jawabannya iya. Solehkan dirimu sebelum solehkan anakmu. Perbaiki dirimu sebelum perbaiki anakmu. Didik dirimu sebelum didik anakmu. Luka hati sangat berat sekali dari orang tua. Tapi bagaimanapun itu orang tuamu Mbak Anissa. Doakan, komunikasikan. Dan yang ketiga, siapkan ruang di hati untuk selalu memaafkan. Walaupun berat. Insya Allah rasa maaf di hati akan pelan-pelan menguatkan kita untuk terus membersamai orang tua kita. Ternyata luka hati dari orang tua itu begitu kuat dan begitu dalam. Semoga setelah ini ada yang lebih baik Mbak Anissa. Salam buat ibu sama bapak. Salam buat keluarga besar dan insya Allah tetap kuat melewati ini semua. Masya Allah Ustadz. Nah sekarang ini ada segmen baru namanya Sapa Jamaah. Sekarang kita ada Sapa Jamaah nih Ustadz. Dan host kita sekarang ada di luar masjid. Ada Mbak Ayu Pratiwi yang ada di sana. Silakan Mbak Ayu. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Zizi. Bunda. Assalamualaikum. Bunda, kok Bunda yang ini kelihatan bingung, kenapa ya? Waalaikumsalam. Ya saya sering lemes, nggak bersemangat, jadi nggak nyaman. Oh, tenang Bunda. Solusinya Renovit Gold. Multivitamin dan mineral lengkap untuk usia 50 tahun ke atas. Mengandung 25 vitamin dan mineral lengkap untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu metabolisme tubuh dengan menutrisi organ-organ penting dalam tubuh. Dengan kandungan L-karnitin, selain untuk mencegah obesitas, L-karnitin juga berperan dalam memproduksi energi supaya nggak lemes. Apalagi manfaatnya? Renovit Gold mengandung ekstrak huperzin untuk menjaga agar nggak cepat pikun. Beta karoten dan lutein yang baik untuk menjaga kesehatan mata sudah bersertifikasi halal dan bebas gula. Jadi aman untuk menderita diabetes. Diminum 1 tablet setiap hari setelah makan. Seusia teteh bisa minum juga. Untuk saya wajib minum Renovit. Setiap hari ini harus diminum, lengkap dengan 26 vitamin dan mineral untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Bisa beli di mana ya? Renovit dan Renovit Gold bisa dibeli di apotek terdekat atau di e-commerce. Buat jamaah di rumah yang mau umroh atau naik haji, jangan lupa beli Renovit agar tetap fit saat ibadah di tanah suci. Renovit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Bunda, ada yang bilang harta tidak dibawa mati, padahal sebenarnya harta itu dibawa mati. Tergantung bagaimana cara kita membawanya. Harta dibawa mati dengan nafkah kita sebagai suami. Harta dibawa mati dengan infak kita kepada orang yang membutuhkan. Harta dibawa mati dengan wakaf kita yang diberikan. Harta dibawa mati dengan amalan baik kita dari harta yang Allah titipkan. Dan kalau bisa bersedekah, bersedekahlah. Karena begitu banyak orang yang sudah mati di alam kubur ingin dihidupkan kembali. Apa permintaannya? Fa'asoddaqo wa akun minas solihin. Ya Allah, hidupkan aku sebentar saja. Niscaya aku akan jadi orang yang ahli sodako dan jadi orang yang terus beramal soleh. Semoga harta yang Allah titipkan kepada kita jadi harta yang mengantarkan kita ke surga, dilebihkan, tidak membuat kita sombong,
dihilangkan, tidak membuat kita putus asa. Karena yang paling berharga di hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, tidak ada yang paling mencintai kami kecuali Engkau. Engkau menguji kami dengan ujian seberat apapun untuk kami. Kami yakin ya Allah, di balik ujian itu adalah caramu mencintai kami. Ya Allah, angkat semua masalah kami. Ya Allah, tunjukkan jalan keluar terbaik untuk kami. Ya Allah, sembuhkan rasa sakit kami. Ya Allah, mudahkan, lancarkan rezeki kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan mereka menafkahkan hartanya untuk menyucikan diri. Itulah orang yang akan dijauhkan dari neraka. Quran Surah Al-Lail ayat 17-18. Saya Zizi Syahab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hati. Tenangkan hati.